Jeritan memilukan terdengar dari dalam rumah, lalu hening. Tidak ada yang menyangka di balik keheningan itu tersimpan salah satu kejahatan paling mengerikan yang pernah terjadi. Kasus kali ini adalah kasus yang mengguncang Filipina. Pembunuhan brutal yang dibalut rumor kanibalisme, penggunaan narkoba, dan ilmu hitam. Tragedi ini terjadi di sebuah rumah sederhana di daerah pedesaan yang tenang di Maguindanao. Rumah itu dihuni oleh seorang ibu dan 3 orang anaknya. Inilah kisah keluarga Amil, sebuah tragedi keluarga yang berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kelam dari apapun yang bisa dijelaskan. Kejadian ini berlangsung pada Februari 2014 di sebuah komunitas kecil bernama Purok Nabatok, bagian dari Barangay Kamasi di kota Ampatuan. Selama beberapa hari, para tetangga mendengar suara-suara mengganggu dari sebuah rumah. Teriakan, suara ribut, jeritan. Namun tidak seorang pun yang berani ikut campur. Di daerah ini, orang cenderung menjaga jarak dengan urusan orang lain. Terlebih lagi, mencampuri urusan keluarga dianggap melewati batas. Namun seiring waktu, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Rumah itu menjadi hening. Warga yang khawatir akhirnya melapor ke pihak berwenang, meminta agar ada yang memeriksa rumah tersebut. Ketika polisi tiba dan masuk ke dalam rumah, apa yang mereka temukan bahkan membuat para petugas berpengalaman terguncang. Seorang wanita paruh baya ditemukan tergeletak di lantai. Darah telah mengalir habis dari tubuhnya. Kedua matanya hilang, bukan dicungkil dengan rapi seperti oleh tenaga medis, melainkan dengan kekerasan. Luka dan memar mengelilingi rongga matanya, menandakan adanya perlawanan. Leher dan perutnya menganga terbuka, dan organ dalamnya telah diambil. Belum cukup sampai di situ, terungkap kemudian bahwa sebagian dagingnya telah dimakan. Korban diidentifikasi sebagai Akrimah Amil, seorang ibu berusia 56 tahun dengan 3 anak. Tersangka utamanya adalah anak-anak kandungnya sendiri. Dante Amil 35 tahun, Paroy 21 tahun, dan Ibrahim 18 tahun. Siapakah sebenarnya mereka dan bagaimana tragedi mengerikan ini bisa terjadi? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Keluarga Amil tinggal di sebuah gubuk kayu yang sudah lapuk dimakan waktu, nyaris tersembunyi di antara pepohonan di pinggiran desa. Kehidupan di Purok Nabatok berjalan tenang dan terpencil. Tidak ada tetangga dekat, hanya semak belukar, hembusan angin, dan keheningan. Rumah mereka berdiri menyendiri. Begitu pula dengan keluarga mereka. Tidak banyak yang diketahui soal masa kecil ketiga bersaudara itu. Ayah mereka tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Ibunya, Akrimah, membesarkan mereka sendirian. Untuk bertahan hidup, mereka mengelola pertanian kecil, seperti kebanyakan warga lain di daerah itu. Mereka berasal dari komunitas adat Muslim Moro, namun dalam bisik-bisik warga mulai muncul keraguan apakah ketiga bersaudara itu masih menjalankan ajaran agama. Rumor pun mulai berkembang. Konon, dalam beberapa minggu sebelum pembunuhan terjadi, 2 dari saudara itu, Dante dan Ibrahim, terlihat bertingkah aneh. Wajah mereka berubah, mata membelalak, mulut meringis, seolah telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak diketahui. Ada yang menduga mereka menggunakan narkoba. Namun ada pula yang percaya bahwa ini bukan sekedar narkoba, ada sesuatu yang lebih gelap. Desas-desus mulai menyasar garis keturunan mereka. Cerita turun-temurun dibisikkan diam-diam tentang leluhur yang bukan manusia, tentang darah terkutuk, tentang keberadaan makhluk dalam rumah itu yang terasa tidak manusiawi. Beberapa bahkan mengklaim bahwa ibu dan anak-anak itu pernah menjalani ritual dengan dukun lokal untuk mengusir roh yang diyakini telah merasuki mereka. Orang-orang yang melewati rumah itu pada malam hari menceritakan suara-suara aneh, bayangan samar terlihat dari celah-celah kayu, dan suasana berat yang membuat mereka mempercepat langkah, menunduk tanpa berani menoleh ke belakang. Namun bagi ketiga bersaudara itu tidak ada yang aneh.
Mereka tidak merasa seperti orang asing. Mereka bekerja seperti warga lainnya, berbicara seperti biasa, dan menjalani hidup tanpa menarik perhatian. Dalam benak mereka, masalah sebenarnya bukan pada mereka. Masalahnya adalah pada ibu mereka. Saat ditanya tentang sang ibu, mereka bertiga selalu berkata sama, dia kerasukan. Mereka bercerita tentang roh jahat yang tinggal di dalam tubuhnya, tentang perilaku aneh yang menurut mereka bukan berasal dari manusia biasa. Menurut rumor desa, para bersaudara itu bahkan sempat menemui seorang dukun bukan dari desa tersebut untuk mencari cara menyembuhkan ibunya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu, atau apakah dukun itu benar-benar ada. Namun, apapun yang mereka dengar atau percayai, itulah yang akhirnya memicu salah satu kejahatan paling mengerikan yang pernah terjadi di wilayah itu. Awal tahun 2014, bagi warga Barangay Kamasi, hari itu tampak seperti hari biasa. Mereka mengurus sawah, menggembalakan ternak, dan menyiapkan makanan. Namun di rumah keluarga Amil, ada yang berbeda. Ketiga saudara itu yang biasanya terlihat di sekitar desa, tiba-tiba menghilang. Awalnya warga tidak terlalu curiga. Mungkin mereka sedang libur atau pergi ke luar kota. Tapi saat hari-hari berlalu dan mereka tetap tidak muncul, timbul rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan. Ternyata di dalam rumah, jauh dari sorotan warga, ketiga bersaudara itu telah mengambil keputusan. Mereka percaya kondisi ibu mereka sudah tidak bisa disembuhkan, bahwa wanita itu bukan lagi ibunya. Maka mereka pun bertindak. Akrima diseret ke lantai oleh ketiga anaknya, ditarik dari kedua lengannya. Tubuhnya lemah, mungkin sedang sakit, tapi ia masih melawan. Ia menendang, mencakar, memutar tubuhnya dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Salah satu dari mereka mengikat tangannya ke tiang kayu di dalam rumah. Tubuhnya ambruk ke lantai, tidak berdaya. Lalu mereka mulai memukulinya, bukan dengan amarah, bukan dalam kepanikan, melainkan dengan ketenangan yang mengerikan. Satu persatu mereka meninju dan menendangnya sambil terus menggumamkan kalimat yang sama berulang kali. Semua ini kami lakukan demi membebaskanmu. Beberapa saksi kemudian mengatakan bahwa kekerasan itu berlangsung selama beberapa hari. Itu bukan sekedar penganiayaan, melainkan penyiksaan. Tetangga mendengar jeritan-jeritan itu. Awalnya terdengar seperti pertengkaran biasa antar anggota keluarga, hal yang lumrah. Tapi kemudian suara-suara itu berubah, menjadi jeritan kesakitan, teriakan seseorang yang disiksa. Namun tetap saja tidak ada yang berani masuk. Rumah itu terlalu jauh dari rumah warga lainnya, dan banyak yang memilih untuk tidak ikut campur urusan pribadi. Mereka melapor ke kepala dusun, namun ia menyepelekan, mungkin ada yang cedera, kita tunggu saja. Lalu hening, jeritan-jeritan itu berhenti. Rumah itu kembali sepi. Kali ini warga yakin ada yang salah. Mereka mendesak kepala dusun untuk memanggil polisi. Ketika polisi datang, mereka memanggil-manggil dari luar. Tidak ada jawaban. Pintu pun didobrak. Di dalam, mereka disambut oleh pemandangan paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Seorang wanita terikat pada tiang kayu. Darah menggenang di lantai di bawah tubuhnya. Pakaian robek memperlihatkan luka menganga di leher dan dadanya. Lehernya digorok begitu dalam hingga menurut penyidik, kepalanya nyaris terlepas. Dadanya terbuka, matanya hilang, rongga matanya kosong, dan perutnya hampa. Tidak ada organ yang tersisa. Beberapa petugas dan aparat lokal yang datang ke TKP langsung muntah, bukan hanya karena apa yang mereka lihat, tetapi karena apa yang dijelaskan oleh saksi. Polisi mulai menyelidiki lebih dalam. Mereka mencari ayah keluarga ini yang telah lama menghilang. Sang ayah mengaku tidak tahu apa-apa. Ia tidak tinggal bersama mereka. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu anak-anaknya dan membantah terlibat dalam peristiwa itu. Kabar itu menyebar dengan cepat, begitu pula dengan rumor. Ada yang mengatakan keluarga Amil memang sudah lama dikutuk.
bahwa kejadian ini adalah ulah roh jahat, bahkan mungkin setan. Ada juga yang bilang ketiga bersaudara itu sendiri telah berubah menjadi makhluk pemakan daging manusia. Ketiga bersaudara itu akhirnya ditangkap. Pada awalnya mereka menyangkal semuanya. Mereka mengaku tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan tersebut. Mereka bersikeras bahwa mereka tidak bersalah. Namun akhirnya salah satunya runtuh dan mengaku. Ketika ditanya mengapa mereka melakukannya, suaranya gemetar dan air mata mengalir di wajahnya. "Kami hanya ingin menyembuhkan ibu kami," katanya. Mereka tetap bersikeras bahwa mereka tidak berniat menyakitinya, hanya ingin menyelamatkannya. Akrima memang sudah lama sakit parah, namun mereka tidak memiliki uang untuk perawatan medis. Maka kemudian beralih pada kepercayaan, cerita rakyat, dan dukun. Tidak ditemukan catatan tentang apa yang dikatakan dukun itu, atau bahkan apakah dukun itu benar-benar ada. Tetapi menurut pengakuan bersaudara itu, mereka mengikuti arahan tertentu yang meyakinkan mereka bahwa ibunya bukan hanya sakit, melainkan kerasukan. Dan bagi tiga bersaudara itu, satu-satunya cara untuk mengusir kerasukan itu adalah dengan kekerasan. Namun tidak seorang pun di komunitas itu membayangkan semuanya akan berakhir seburuk ini. Luka-luka pada tubuh korban menceritakan segalanya. Inspektur senior Ronald De Leon, pemimpin penyelidikan, mengkonfirmasi bahwa Akrima telah diikat dalam waktu yang lama sebelum akhirnya meninggal. Memar di pergelangan tangan dan lengannya menunjukkan betapa eratnya dia diikat. Di dekat tubuhnya, polisi menemukan sebilah parang, tertutup darah. Para penyelidik yakin itulah senjata yang digunakan untuk mengiris leher dan membelah dada Akrima. Parang itu juga kemungkinan digunakan untuk mengeluarkan organ dalamnya, yang mengarah pada pertanyaan paling mengerikan. Kemana perginya organ-organ itu? Bisikan berubah menjadi tuduhan. Warga mulai bertanya dengan suara keras, apakah mungkin organ-organ itu dimakan oleh anak-anaknya sendiri? Akhirnya polisi mendapat konfirmasi yang paling mereka takuti. Jawabannya adalah iya. Menurut keterangan resmi dan kemudian dikonfirmasi oleh ketiga bersaudara itu sendiri, setelah membuka tubuh ibunya, mereka memakan organ dalamnya, langsung dari tubuhnya. Ketiga bersaudara Amil sangat terpengaruh oleh kepercayaan mistis. Sistem kepercayaan tersebut yang telah disalahartikan, disesatkan, atau dimanipulasi mungkin menjadi alasan dibalik tindakan kanibalisme itu. Namun meski mereka sudah mengaku, tetap saja tidak ada yang masuk akal. Mereka mengatakan ingin menyembuhkan ibu mereka. Tapi bagaimana mungkin penyiksaan dianggap sebagai penyembuhan? Bagaimana mutilasi bisa dianggap sebagai penyelamatan? Ketiga bersaudara itu mengklaim mereka tidak sedang membunuh ibunya. Mereka merasa sedang membunuh roh jahat yang merasuki tubuh sang ibu. Tapi itu tidak menjelaskan mengapa mereka membuka dadanya, mencungkil matanya, dan memakan organ tubuhnya. Ketika ditanya secara langsung soal hal-hal itu, mereka tidak memberikan jawaban yang jelas, hanya menyebut tentang sebuah ritual, tanpa detail, tanpa lokasi, tanpa saksi. Ada satu hal lagi yang terasa janggal. Orang-orang yang mengenal keluarga Amil tidak pernah melihat mereka sebagai sosok yang berbahaya. Justru ketiga bersaudara itu dikenal sangat akrab, saling melindungi, dan yang paling penting, sangat menyayangi ibu mereka. Tidak pernah ada kabar soal kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada tanda-tanda penyiksaan, tidak ada riwayat konflik dengan tetangga. Mereka sendiri selalu berkata bahwa ibu mereka adalah segalanya bagi mereka. Mungkin itulah bagian yang paling mengganggu, karena di benak mereka, yang mereka lakukan bukanlah pengkhianatan, tapi pengorbanan. Tiga bersaudara itu benar-benar percaya bahwa mereka melakukannya demi sang ibu, bahkan jika itu berarti harus membunuhnya demi menyelamatkan jiwanya. Dalam kasus pembunuhan terutama yang mengerikan seperti ini, biasanya pihak berwenang akan membawa ahli kesehatan jiwa untuk mengevaluasi para tersangka. Namun dalam kasus ini, tidak ada catatan publik mengenai penilaian kejiwaan secara resmi.
Meski begitu, banyak yang mulai berspekulasi. Ada yang percaya bahwa ketiga saudara itu mungkin menderita gangguan mental berat, seperti skizofrenia atau psikosis yang dipicu oleh ketakutan mendalam, sugesti, atau kepercayaan budaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan jiwa bisa terbentuk dari kombinasi lingkungan dan genetik, dan tumbuh dalam isolasi, kemiskinan, serta tekanan budaya ekstrim bisa menjadi faktor penyebab. Namun tidak ada yang dikonfirmasi secara resmi. Tidak ada dokumen, tidak ada diagnosis, hanya pertanyaan yang belum terjawab. Faktanya, sebelum pembunuhan terjadi, 2 dari saudara itu pernah tertangkap menggunakan zat terlarang. Pihak berwenang menduga mereka berada di bawah pengaruh zat tersebut saat kejadian berlangsung. Hingga tahun 2025, tidak ada pembaruan besar terkait kasus ini. Hanya beberapa artikel yang masih tersisa di internet. Sebagian besar mengulang detail mengerikan dari kematian Agrima dan rumor seputar anak-anaknya. Informasi terakhir yang dikonfirmasi berasal dari tahun 2014, saat ketiga bersaudara itu dikirim ke pusat tahanan untuk menunggu persidangan. Apa yang terjadi setelahnya masih belum jelas. Tidak ada catatan publik tentang persidangan, vonis, atau pernyataan lanjutan dari pihak keluarga. Pembunuhan terhadap orang tua atau parricide adalah kejahatan berat di Filipina yang dapat dikenakan hukuman reclusion perpetua setara dengan 40 tahun penjara. Jadi mengingat beratnya kejahatan dan fakta bahwa korban adalah anggota keluarga langsung, proses hukum kemungkinan mengikuti prosedur standar, penangkapan, pengajuan dakwaan resmi, penahanan tanpa jaminan, dan proses sidang, yang kemungkinan besar berlangsung di luar sorotan publik. Tidak adanya pembaruan bukanlah hal aneh dalam sistem peradilan Filipina, terutama di provinsi terpencil seperti Maguindanao. Akses media yang terbatas, tantangan logistik, dan ketidakstabilan lokal semua menjadi alasan minimnya peliputan setelah kejutan awal kasus ini mereda. Selain itu, kasus yang melibatkan kesehatan jiwa, terutama jika ada unsur ritual atau justifikasi spiritual, seringkali ditutup dari pengawasan publik. Apa yang benar-benar menjadi penyebab tragedi ini mungkin tidak akan pernah sepenuhnya dimengerti. Apakah karena kepercayaan, keterasingan, penyakit mental, atau sesuatu yang lain sepenuhnya? Kasus-kasus seperti ini mengingatkan kita untuk tidak berhenti pada judul berita atau gosip, melainkan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang mempengaruhi perilaku manusia. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.